Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dadar Supriyatna Eskom MM, dosen tetap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berhome base pada program studi manajemen. Pada saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berbobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 di program studi manajemen. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep dan praktek pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan pendekatan student center learning berbasis outcome based education melalui ceramah interaktif, diskusi studi kasus, project based learning, presentasi, serta pemanfaatan learning management system dan media digital. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu agar mahasiswa mampu menguasai konsep MSDM, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, menerapkan proses pengelolaan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi, serta menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK menekankan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep MSDM, menganalisis permasalahan organisasi, merancang proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi, serta memberikan solusi yang tepat dengan berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara profesional. Sebelum perkuliahan dimulai, saya menyusun rencana pembelajaran semester yang mengacu pada kurikulum OBE, standar nasional pendidikan tinggi, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. RPS memuat CPMK, strategi pembelajaran, metode asesmen, rubrik penilaian, dan preferensi yang selalu diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menyelesaikan studi kasus, simulasi rekrutmen, penyusunan job description, wawancara kerja, penilaian kinerja, dan berbagai proyek yang relevan dengan kondisi organisasi nyata. Penilaian dilakukan secara transparan melalui pembagian bobot sebagai berikut: kehadiran 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Disertai umpan balik yang konstruktif agar mahasiswa mengetahui capaian dan aspek yang perlu ditingkatkan. Di akhir semester saya juga melakukan evaluasi pembelajaran melalui refleksi, umpan balik mahasiswa, dan telaah ketercapaian CPL sebagai dasar perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada pertemuan keempat dengan topik rekrutmen dan seleksi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkuliahan pada hari ini masih materi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan pokok bahasan yaitu rekrutmen dan seleksi. Untuk memulai perkuliahannya, mohon untuk berdoa dulu. Nabil, silakan dipimpin. Oke, izin kawan-kawan semuanya, sebelum melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa syukur Tuhan, perbaikan hari dikasih Tuhan, dengan kelancaran dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Dalam organisasi, mengidentifikasi sumber rekrutmen, menjelaskan metode rekrutmen itu seperti apa yang digunakan oleh organisasi, memahami tahapannya bagaimana proses rekrutmen itu, dan menganalisis kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal dan eksternal. Jadi kita akan bahas bagaimana kelebihan dan kekurangan kalau kita merekrut dari internal atau eksternal, ya. Nah,
Nah, skup dari ruang lingkup atau skupnya itu ada dibagi 3 bagian ya. Ada pengadaan, ada pengembangan dalam organisasi itu, ada yang namanya pemeliharaan ya. Jadi dalam pengadaan itu dari mulai perencanaan, penarikan atau rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pembekalan atau orientasi ya. Nanti ada pembekalan itu sama dengan pelatihan ya. Nah, di dalam pengembangan itu ada pendidikan pelatihan dan pengembangan karir. Pemeliharaan SDM, bagaimana supaya SDM itu bisa loyal gitu, terhadap organisasi, maka harus diperhatikan apa kompensasinya, kerjasamanya atau integrasi, hubungan perburuhan. Ini hubungan biasanya dengan eksternal ya. Ada hubungan internal atau integrasi, ada yang namanya hubungan perburuhan ya, hubungan industri kalau di dalam materi berikutnya itu. Yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Instrumennya apa? Ada analis jabatan, ada penilaian prestasi kerja, ada evaluasi jabatan. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Langkah-langkah atau tahapan rekrutmen sumber-sumber tenaga kerja. Kita akan mendapatkan tenaga kerjanya di mana? Internal tadi dengan eksternal. Nanti kita akan ada diskusi dan juga ada tugas kelompok ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada yang sudah bekerja sambil kuliah ada? Ada. Kewirausahaan, jadi mandiri sendiri. Ya, Punya pegawai atau tidak? ada beberapa. Ada beberapa. Bagaimana pengalaman ini yang pemilik atau pegawai? Pegawai. Sebagai pegawai posisinya. Nah, apakah di tempat itu sebagai apa tugasnya? Sebagai kasir, Pak. Sebagai kasir. Terus itunya proses masuk ke atau bergabung di organisasi itu seperti apa? Awalnya melamar dulu. Melamar dulu karena emang ada teman sini itu. Oh, dari rekan. Iya, dari rekan. Dari relasi terus. Silakan masuk. Saya belum tahu jobnya siapa, mungkin tanya dulu ke karyawan yang udah lama. Iya, betul. Apalagi sebagai karyawan baru di sini. Tetapi secara kepemimpinan sudah sebagaimana yang diharapkan, bahwa pemimpin itu sebagai yang mengarahkan, yang melaksanakan, yang menugaskan, sudah. Sudah. Ya, mudah-mudahan bisa betah di sana ya. Ini sebagai pegawai ya, yang sudah bekerja, yaitu di perusahaan ya. Ada yang punya perusahaan orang tua, misalnya retail atau apa, toko, yang sudah bekerja. Ada? Wisata, Pak. Hah? Tempat wisata. Tempat wisata. Nah, tempat wisata punya pegawai nggak? Punya siapa yang punya wisatanya? Punya orang tua. Nah, itu bagaimana cara merekrut karyawan? Dilihat dulu sih Pak kinerjanya apa bisa. Soalnya kayak gitu kan, kalau misalkan nggak tahu basicnya takutnya jadi ngelakain tamu gitu. Jadi dilihat dulu bisa apa enggak. Berarti dilihat dari kompetensinya. Misalkan nanti kita nggak punya pengalaman, kita buka buat pelatihan gitu. Jadi Dilatih ya, betul. Ada pelatihan kan tadi di dalam. Berapa orang pegawainya? Tergantung sih Pak, kalau misalkan tamunya banyak, itu bisa kita panggil hampir ada 30 karyawan. Oh, berarti Tapi ada kalau yang sedikit, outsourcing, ada yang tetap. Oh, tergantung dari okupansi dari wisatawan itu. Oke. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang memang ada yang sudah sebagai pemilik, ada sebagai pegawai kan gitu ya. Tetapi dalam manajemen sumber daya manusia itu tetap yang namanya tahapan memanage, mengelola sumber daya manusia tetap dari tahap awal, yaitu perencanaan. Kita butuh pegawai berapa, kualifikasinya bagaimana, diatur struktur. Kan dalam manajemen itu ada pengorganisasian ya. Pengorganisasian adalah bagaimana menempatkan sumber daya manusia itu di tempat yang tepat dengan kompetensi yang tepat ya. Beberapa pakar menurut Hasibuan benar usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam satu perusahaan. Menurut Gary Dessler itu rekrutmen merupakan proses menemukan dan menarik pelamar yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam
organisasi. Jadi nanti kalian bisa membedakan apa itu rekrutmen, apa itu seleksi. Nah, sebelum perusahaan itu menseleksi atau mempekerjakan sumber daya manusia, maka dibuka dulu sesuai perencanaan. Kita butuh jumlah pegawai berapa dengan kualifikasinya apa. Jadi dari jumlah secara kuantitas dan juga kualitasnya seperti apa, kompetensinya apa yang dibutuhkan. Nah, ini bagaimana supaya rekrutmen itu dibuka lowongan sebanyak-banyaknya, supaya apa? Nanti kita bisa menseleksi yang lebih berkualitas, ya. Semakin banyak orang yang melamar, maka kita semakin banyak kita bisa melihat yang berkualitas. Coba kalau butuhnya 10 yang melamar 12 bagaimana? Ya, jadi artinya dengan terpaksa yang kualitasnya di bawah rata-rata kita terima karena kebutuhan organisasi. Beda dengan yang 100, jadi nanti ada hitungannya 10%, 20% gitu kan. Jadi semakin banyak yang melamar, itu semakin kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang atau pegawai yang berkualitas. Sama lah kalau di perguruan tinggi juga sama. Semakin banyak yang masuk ujian saringan masuk, maka kita bisa melihat berapa yang akan kita terima, gitu ya. Proses rekrutmen pertama identifikasi dulu kebutuhannya. Gitu. Contoh tadi yang bekerja, yang bergerak di bidang pariwisata, kita butuh berapa jumlah SDM, gitu kan? Kebutuhannya itu apa saja yang dibutuhkan, kan tetap kalau di kantor itu ada yang namanya HRD, ada yang keuangan, ada marketing, ada yang operasional. Operasional seperti tadi ya, kalau di wisatanya wisata bidang apa dulu misalnya gitu. Kalau kita punya perusahaan PO, perusahaan perorangan bis ya, sama. Bagaimana rekrutmen? Berarti yang paling utama di sana apa? Supir. Supirnya harus kualifikasinya bagaimana? Punya SIM. Punya SIM-nya SIM apa? SIM B. SIM B 1 umum misalnya. Kan bisa nu A mata nu C. Iya betul. Ya. Jadi harus dilihat dulu berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, kualifikasi atau kompetensinya seperti apa. Identifikasi kebutuhannya, penyusunan deskripsi pekerjaan. Kira-kira kita akan merekrut itu, si pegawai itu mau diberikan pekerjaan apa sesuai dengan job desk yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Pengumuman lowongan ya. Pengumuman lowongan itu dibuka dulu nih, diumumkan tadi lewat media sosial gitu kan, lewat penyedia tenaga kerja, lewat kampus, pengumpulan lamaran. Nah, untuk bagaimana lamaran itu kan biasanya lewat elektronik atau fisik ya. Dibukannya lamaran, penyaringan pelamar. Kenapa disaring? Karena apa? Dibutuhkannya S1 manajemen, tapi yang melamar kan biasanya suka ada yang coba-coba ya. Ada jurusan Pikom, ada jurusan fisika, ada jurusan matematik, ada jurusan teknik. Maka di sini harus diseleksi dulu. Dan kita mah butuhnya juga S1 manajemen kan begitu. Jadi untuk bagaimana menyaring pelamar itu sebelum dilakukan seleksi. Jadi misalnya dibutuhkannya hanya 100, yang melamar 1000. Yang 1000 itu kan belum tentu S1-nya manajemen. Dipilah dulu tuh dari pelamar itu mana yang manajemennya 500 ternyata dari 1000 itu. Maka kita akan lakukan panggilan untuk melakukan seleksi. Seleksinya banyak ya tahapannya. Kenapa perusahaan banyak dilamar orang, banyak dilamar tenaga kerja? Alasannya kenapa? Biasanya kalian kan kalau melamar nggak mau yang perusahaannya yang tidak jelas apa masa depannya, yang tidak jelas pengembangannya, karirnya bagaimana, kan begitu ya. Artinya apa? Tergantung dari Perusahaan besar kecilnya perusahaan, bagus tidaknya perusahaan. Bagus tidaknya perusahaan itu tergantung dari individunya, dari SDM-nya. Nah, kalau kita mata kuliahnya di perilaku organisasi itu ada yang namanya individu, ada kelompok, ada organisasi. Maka organisasi ini, perusahaan ini tergantung dari para individunya atau tergantung dari sumber daya manusianya. Bagaimana terangkat kualitas perusahaan kalau yang mengelolanya sumber daya manusianya tidak berkualitas. Kualitas sumber daya manusia tergantung dari proses pertama, yaitu rekrutmen. Rekrutmennya bagaimana? Jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi harus diingat, kalau kita butuh orang keuangan atau orang pemasaran,
ya jangan ngerekrut orang teknik kan gitu ya. Jadi harus dilihat dulu kebutuhannya, kompetensinya seperti apa. Malah ditambah ada yang sudah berpengalaman, gitu kan, pengalamannya 3 tahun di perusahaan yang sama dengan bidang yang sama kan, atau begitu. Itu kadang-kadang kalau perusahaannya memberikan kesejahteraan yang tinggi itu ada tambahannya, poinnya banyak. Beda dengan yang baru ya, fresh graduate, baru lulus misalnya, bisa melamar laki perempuan boleh, usianya sekitar berapa tahun. Itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan sumber daya manusia yang punya kompetensi. Nah, ada yang pernah ikut seleksi? Seleksi apa nih? Ada? Di kampus seleksi untuk masuk kepanitiaan atau masuk perguruan tinggi ya, karena kan masuk apa dulunya istilahnya SBMPTN ya, itu kan sama. Untuk apa kita bisa mengikuti seleksi itu? Seleksi itu kan ada tahapannya gitu ya. Bagaimana kita mengikuti seleksi itu dan akan ditentukan siapa yang lulus atau tidak lulus. Kalau dalam pegawai itu diterima atau tidak diterima gitu ya. Nah, proses pengertiannya ada proses memilih pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Mondi, seleksi merupakan proses memilih individu yang paling sesuai. Jadi menarik pelamar diseleksi untuk menentukan individu yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, tujuannya apa? Memperoleh karyawan yang tepat, mengurangi turnover, meningkatkan produktivitas. Nah, memperoleh karyawan yang tepat itu seperti apa? Tadi dilihat dulu kompetensinya, kebutuhannya seperti apa, kualifikasinya bagaimana. Nah, metode seleksinya itu ada tes tulis, psikotes, wawancara, dan asesmen center ya. Bagaimana menurut teori ahli, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik pelamar. Seleksi merupakan proses memilih individu yang paling sesuai. Jadi kesimpulannya, rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memenuhi syarat dan bertujuan memperoleh kandidat terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi sumber rekrutmen tadi terdiri dari 2, internal dan eksternal. Metodenya bagaimana? Secara terbuka atau tertutup. Proses rekrutmen meliputi identifikasi kebutuhan SDM, analisis jabatan, publikasi lowongan, penerimaan lamaran, dan penyaringan kandidat. Jadi rekrutmen yang efektif akan menghasilkan kandidat berkualitas yang siap mengikuti proses seleksi ya. Jadi yang efektif itu bagaimana kita mendapatkan kandidat yang berkualitas untuk dilakukan proses seleksi. Sehingga apa? Ingat bahwa organisasi itu maju dan berkembang, bisa berkualitas atau tidak tergantung dari berkualitas atau tidaknya sumber daya manusia. Jadi sumber daya organisasi itu apa saja? Tiup kembali sumber daya money, teknologi, itu unsur manajemen. 6M unsur manajemen. Kalau organisasi itu ada 3 atau ada 4 ya. Jadi tetap manusia, mau itu unsur manajemen, mau itu sumber daya manusia, itu tetap sumber daya manusia itu yang paling pokok, yang paling utama. Maka apa? Jadi kalau nanti kalian, kan kalau hari ini mah kalian sebagai pelamar, ya, bagaimana cara sukses mencari informasi perusahaan yang berkualitas dan gitu. Bagaimana cara melamar pekerjaan, kiat-kiatnya seperti apa? Karena hari ini kalian tuh sebagai pencari kerja, sebagai pelamar. Tapi suatu saat, seiring waktu, pada saat kalian itu mengembangkan perusahaan itu, kalian pasti akan mengelola yang namanya sumber daya manusia dimanapun. Apalagi punya jabatan, ya, jabatan struktural misalnya. Di jabatan struktural itu pasti ada yang anggota organisasinya, ada staffinya, gitu. Maka bagaimana cara mengelola sumber daya manusia tersebut supaya efektif, dalam arti
dia bekerja sesuai dengan bidangnya, dia bekerja sesuai kemampuannya, atau the right man and the right job, the right man and the right place. Jadi menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tempatnya di mana. Tadi jangan sampai orang teknik ditempatkan di keuangan, orang teknik ditempatkan di pemasaran. Bagaimana bisa efektif organisasi itu? Bagaimana bisa maju perusahaan itu kalau seperti itu? Maka tahapan awal yang paling penting di dalam tata kelola atau pengelolaan sumber daya manusia itu adalah tahapan dari rekrutmen. Siapa yang melamarnya banyak, berarti kita bisa mencari kandidat yang punya kompetensi. Nah, kalau misalnya lamarannya yang dibutuhkan 20, yang melamar 10, apa yang harus dilakukan? Dan kenapa itu terjadi? Kan ada misalnya misalnya contoh lah minimarket misalnya ya. Lowongannya itu kan tidak terlalu banyak. Beda dengan kalau kita buka bank, BUMN misalnya, lowongan bank mandiri, lulusan manajemen. Kan kalian itu berbilu-bilu melamar ke sana karena sudah tahu bagaimana kualitas dari perusahaan itu, jaminannya bagaimana, masa depannya seperti apa kan. Perusahaan yang berkualitas mudah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang punya kompetensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Barusan Bapak sampaikan yaitu rekrutmen dan seleksi gitu. Nah, apabila dalam suatu perusahaan itu melakukan rekrutmen, akan tetapi pada sesi seleksi gitu tidak melakukan seleksi secara menyeluruh, misalkan karena ada faktor kedekatan keluarga lah, misalkan HRD-nya tuh ada ikatan keluarga ataupun HRD-nya itu saudaranya. Nah, yang saya ingin tanyakan faktor ataupun dampak bagi perusahaan kedepannya itu seperti apa gitu Pak? Yang dimana kalau misalkan kita gitu ada kedekatan secara keluarga dengan HRD-nya, secara tidak langsung, misalkan HRD-nya juga agak tidak enak hati gitu untuk menerimanya, padahal walaupun dianya itu tidak memiliki kompetensi yang lebih menonjol gitu, dibandingkan dengan rekrutmen ataupun dengan SDM-SDM yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dampak bagi perusahaan kedepannya itu gimana gitu, dan juga cara menanggapi hal tersebut gitu, supaya menjadi HRD yang lebih profesional gitu kedepannya seperti apa? Jadi kalau dalam bahasa populernya itu sebetulnya itu namanya nepotisme ya. Betul. Jadi kalau nepotisme itu ada ketidakenakan hati pada saat ada balas jasa, pertemanan, persaudaraan, titipan yang punyanya saudara bos misalnya. Sementara kita harus melaksanakan pekerjaan kita secara profesional. Profesional itu apa? Profesi itu sesuai dengan aturannya gitu, sesuai dengan profesi kita. Kalau profesi kita di sumber daya manusia yang mengelola sumber daya manusia, dan kita objektif ya namanya, itu namanya subjektif kalau begitu ya. Jadi kalau ada titipan, ada yang seleksi pada amat tidak lulus jadi lulus, itu namanya subjektif. Ada apa di sana? Ada sogokankah, ada titipankah? Itu namanya tetap nepotisme. Dan itu dampak tadi, bagaimana Pak dampak ke depan? Tadi, jadi kalau kita berdasarkan kepentingan organisasi, maka kita harus profesional di sana, harus seobjektif mungkin kita dalam menetapkan keputusan gitu. Dampak sosialnya banyak. Misalnya begini, kenapa dia dengan saya padahal saya lebih gede nilainya, misalnya kalau ada seleksi ya, kenapa dia mah lulus saya tidak? Itu kan jadi hubungannya tidak bagus tuh, kalaupun bisa bekerja. Atau nanti dalam proses perjalanannya yang itu mengganggu, karena apa? Tadi kalau mempromosikan itu, biasanya yang titipan itu bukan hanya dari proses seleksi udah tidak baik, maka dalam jenjang karirnya juga tidak akan baik. Ada dampak pengaruh kepada lingkungan sosialnya, lingkungan teman-teman sepekerjaannya gitu. Jadi ada cemburu sosial kalau dalam bahasa ini mah ya. Cemburu sosial itu bagaimana? Dia itu kurang berkualitas, malah pernah tidak masuk atau sering tidak masuk, kenapa dia jadi promosi tadi. Jadi kalau proses awalnya itu sudah nepotisme atau tidak objektif, maka kedepannya juga tidak akan baik bagi perusahaan. Karena apa? Dampaknya bukan hanya ke individunya, ke perusahaan secara keseluruhan. Ini pantesan ini perusahaan bangkrut.
dan tata kelolanya juga banyak nepotisme yang harusnya ini naik ternyata tidak, yang harusnya ini tidak diterima ternyata diterima. Nah ini nanti dampaknya itu kalau kita punya prinsip bahwa punya idealisme dan memang tahapannya seperti standarnya sudah jelas, maka kita harus kuat di dalam prinsip ya. Jadi tidak boleh ini titipan, tapi kan manusia itu punya rasa ewu pakewu atau punya jasa tadi ya, balas jasa. Nggak enak nih, ini teman saya dulu kuliah gitu. Ini nggak enak nih, ini dulu nasi bos kan gitu ya. Jadi tetapi ingat, dampak yang lebih buruk dari sana adalah bukan hanya ke perusahaan, tapi dampak sosialnya juga buruk. Karena apa? Ada kecemburuan sosial gitu ya, Destian ya. SDM atau karyawannya di situ kan jadi nyatu, ada karyawan dari luar, ada karyawan juga yang udah direkrut dari keluarga tentu tersendiri. Nah, agar tetap berjalan dengan baik atau efektif, meskipun ada hubungan di dalam itu, ada hubungan keluarga. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan tersebut tetap berjalan dengan baik? Bagaimanapun kita disiplin, bagaimanapun kita berkontribusi, kalau tadi ada perlakuan tidak adil di dalam pengelolaan antara keluarga dengan yang di luar keluarga, yang di luar keluarga ini yang ribet. Jadi nanti akan ada demotivasi. Ngapain juga harus berkontribusi, harus jor-joran lah mengeluarkan kemampuannya, karena nanti juga dinyakari tidak akan naik, mentok biasanya kalau perusahaan keluarga itu begitu. Yang kedua, biasanya perusahaan keluarga itu terlalu resisten terhadap orang luar biasanya mah. Jadi pokoknya harus keluarga aja gitu kan, padahal si keluarga itu kan belum tentu punya kompetensi yang bagus, padahal dari luar itu lebih bagus. Tetapi tetap kalau kita punya objektivitas, kembali objektivitas di dalam mengelola perusahaan, tidak melihat dari ini keluarga atau ini di luar keluarga, kan ya syukur-syukur kalau memang yang lingkungan keluarga dulu yang memang punya kualitas. Tapi kalau yang dari luar itu lebih berkualitas, mestinya dia diberikan tempat, diberikan kesempatan kan gitu ya. Tapi biasanya resisten kalau keluarga itu, biasanya resisten, terutama perusahaan-perusahaan yang keluarga itu biasanya pengusaha ya. Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti materi ini, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat hari ini dan jadi bekal nanti kalau kalian baik itu sebagai pegawai maupun sebagai yang mengelola ya. Sampai ketemu minggu depan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.